Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil islam wa awlakum minal fadli wal in'am wa ja'alakum min ummatin dhabil arham. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu waj'alil wa kunu ibadallahi ikhwana. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama dalam setiap kesempatan kita berada di dunia ini senantiasa mengingat dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa nikmat dari Allah tentulah sengsara kita. Kesehatan yang kita miliki dan kita nikmati setiap hari tidak kita sadari manfaatnya, tapi ketika sakit datang menimpa kita, tentu baru menyadari betapa besarnya arti sebuah kesehatan. Kita oleh Allah diberikan kemampuan bagaimanapun cara kita dan perjuangan kita, kemampuan untuk mencari karunia Allah, mencari nafkah untuk keluarga kita, walaupun kadang sulit, walaupun kadang berat, tapi Allah masih memberikan kemampuan kepada kita. Karena sesungguhnya hidup ini laksana perjalanan yang jauh. Kadang-kadang menempuh perjalanan yang harus menanjak, kadang harus menurun, kadang harus stabil. Maka ketika menanjak, kuatkah kita untuk menempuhnya? Ketika menampaki turunan, mampukah kita untuk mengendalikannya? Dan ketika dalam keadaan stabil, mampukah kita menyadari pentingnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan kesemuanya adalah agar kita bisa sampai kepada tujuan hidup ini, yakni ketika di dunia menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur dan mampu memenuhi kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, memberi nafkah pada keluarga kita, mendidik putra-putri kita, sehingga mengantarkan mereka menjadi yang keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Di akhirat nanti tentu pertanggungjawaban kita sebagai kepala rumah tangga akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pemimpin rumah tangga yang bijaksana, tentu tidak hanya mengantarkan keluarganya selamat dan sukses di dunia, tapi bagaimana caranya supaya kita dunia bersama, di akhirat pun bersama dalam bahagia. Jamaah rahimakumullah, kesuksesan akan diraih manakala kita mampu menumbuhkan dan juga mempertahankan
kerukunan, kebersamaan, dan persatuan. Sekecil apapun bentuk perkumpulan kita, dimulai dari satu keluarga kecil, tidak akan bisa meraih tujuan yang kita cita-citakan manakala kita tidak mampu mengkondisikan istri dan anak-anak kita untuk mendukung rencana dan program kita. Di lingkungan kita semua, di lingkungan RT, RW, perumahan, tentu semua program para pemimpin kita tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan dan kebersamaan serta kerukunan. Lebih luas lagi adalah sebuah bangsa dan negara. Sudah 78 tahun kita merdeka. Kalau persatuan ini tidak bisa kita utamakan di negeri ini, maka apa yang diprogramkan oleh pemerintah kita tidak akan tercapai dengan sempurna. Untuk itu, pada kesempatan siang hari ini, khatib mengangkat sebuah judul tentang pentingnya persatuan dan kebersamaan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang hal ini, di antaranya dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian, khusus orang-orang yang beriman tentunya, kepada agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jamaah rahimakumullah, dalam Islam ada yang namanya persaudaraan antar manusia. Apapun latar belakangnya, dari manapun mereka berasal, kalau yang namanya manusia, kita diwajibkan untuk membangun sebuah kebersamaan dengan mereka, dan kita anggap mereka adalah saudara kita. Yang kedua adalah persaudaraan yang diikat oleh sebuah bangsa dan negara. Maka kita harus menanamkan dalam hati kita bahwa lintas suku, tidak melihat dari mana dia datang, dari suku apa, kalau itu masih dalam cakupan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, mereka semua adalah saudara kita. Dan yang lebih khusus lagi adalah kita diikat dengan saudara satu iman atau satu akidah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar menjaga persatuan dan jangan pernah bercerai-berai. Di antara syaratnya adalah Nabi kita memberikan penjelasan, la tahasadu. Janganlah kalian saling mendengki. Kalau ada titik-titik rasa dengki di dalam hati dan dada kita kepada teman kita, kepada saudara kita, ingatlah itu adalah nyanyian syaitan, itu adalah bisikan syaitan. Maka perangilah, jauhkanlah dari diri kita. Insya Allah di antara kita tidak ada saling mendengki. Yang kedua, wala tadabaru. Janganlah kalian saling membelakangi. Artinya di tengah-tengah masyarakat hendaknya kita mau dan mampu untuk hidup rukun dan guyup. Jangan ketika mayoritas orang jalan ke kanan, kita memilih jalan ke kiri dan sebagainya. Dengan demikian akan timbul sebuah suasana yang menyenangkan ketika kita bisa guyup dan bisa bersatu bersama dengan lingkungan kita. Yang ketiga, wala tabaghadu. Janganlah kalian saling memarahin. Artinya ketika tersenggol sedikit perasaannya, harga dirinya mungkin tidak sengaja oleh kawannya juga tersinggung sedikit, janganlah kita melampiaskan kemarahan itu dengan segera. Ingat sekali lagi bahwa kedengkian, bahwa kemarahan yang ada dalam hati kita adalah bisikan syaitan yang apabila kita piara maka akan membesar menjadi sebuah permusuhan. Dan kita sadari atau tidak bahwa ketika kita pernah ada masalah dengan orang lain, itu tidak mudah menghilangkannya. Setahun, 2 tahun, bahkan puluhan tahun masih teringat. Walaupun luarnya baik, tapi dalam hati kecilnya masih ada perasaan bahwa orang ini dulu pernah menyakitiku, orang ini dulu pernah sombong kepadaku, dan lain sebagainya.
Oleh karena itu saudara sekalian, Allah dan Rasul-Nya telah memberikan peringatan dan anjuran serta jalan keluar bagaimana kita bisa meraih sebuah kebersamaan, kenyamanan dalam hidup. Maka 3 hal tadi coba kita jauhkan dari diri kita. Nabi dalam sebuah hadis yang lain menyatakan bahwa kedengkian itu Nabi perumpamakan, iyyakum wal hasada, takutlah kalian kepada sifat dengki. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hadaba. Sesungguhnya kedengkian itu atau sifat dengki itu bisa memakan banyak kebaikan kita. Nabi menyatakan dan menjelaskan sebagaimana api memakan kayu bakar. Kita ibaratnya kebaikan kita, ibadah kita belum seberapa. Ketika telah dimakan, dihabiskan oleh sifat dengki yang ada dalam diri kita, lalu apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu hadirin, marilah kita menata hati kita, kita memanage nafsu kita agar tidak menjerumuskan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah, karena kita bukan malaikat, tapi kita dibekali oleh Allah di samping akal juga nafsu. Maka bagaimana akal bisa mengatur nafsu agar hidup kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Demikian hadirin khutbah singkat yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kekhilafan karena keterbatasan hamba yang dhaif, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأحيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد سيد المرسلين
وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين وأهلك الكافرة والمشركين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.